斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 119 Hantu 7. Xiao Yan merasa ngeri, keingintahuannya menjadi lebih kuat, semangatnya terangkat, dan dia terus berjalan menuju kedalaman. Setelah berjalan jarak pendek, Xiao Yan berhenti dan duduk bersila untuk memulihkan ki pertempurannya yang kelelahan, lalu terus bergerak maju, berjalan jarak pendek, dan kemudian berhenti untuk pulih. Xiao Yan seperti ini, pemulihan, maju, diulangi seperti ini, saya tidak tahu berapa kali saya ulangi, titik hitam kecil jauh di dalam istana semakin besar dan besar. Bintik hitam kecil menjadi semakin besar, dan Xiao Yan merasakan aura aneh yang semakin kuat dan kuat. Akhirnya, bintik hitam kecil itu muncul di depan mata Xiao Yan. Itu adalah gerbang batu, atau bingkai batu persegi. Di tengah bingkai ini ada pusaran darah yang berputar, memancarkan aura yang kuat dan kuno. Di pemakaman iblis, hampir semua yang dilihat Xiao Yan berwarna darah. Ada dua patung seperti manusia yang berdiri di kedua sisi gerbang batu, dan ada cahaya aneh di mata patung-patung itu. Xiao Yan berjalan dengan hati-hati dan perlahan, dengan hati-hati mengamati pusaran berdarah tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dan perlahan melayang di depan pusaran. Cahaya ini sangat menyilaukan, Xiao Yan secara refleks mengangkat tangan kirinya, menutupi matanya, menoleh untuk menghindarinya, dan kemudian perlahan menoleh untuk melihat cahaya itu. Sinar cahaya ini menunjukkan bentuk yang aneh saat ini, seperti mata, memancarkan udara dingin yang tebal dan menusuk. Xiao Yan hanya bisa tersentak, ini terlalu aneh. Namun cahaya ini tidak bertahan lama, dan menghilang dalam sekejap. Dengan menghilangnya cahaya, pusaran di tengah gerbang batu bacaan juga menghilang, dan sebuah koridor yang tidak terlalu panjang muncul di belakang gerbang batu. Di ujung koridor ada penghalang energi, menghalangi pandangan Xiao Yan. Apa itu barusan? Xiao Yan merasakan energi aneh dari benda berbentuk mata tadi, yang sangat dingin dan tampaknya memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Itu roh hantu. Suara Old Zan terdengar di telinga Xiao Yan. Itu roh hantu. Xiao Yan berseru ngeri, barusan ternyata tiga benda aneh langka seperti Tianhuo, yang muncul di sini. Ya, itu hantu. Hantu itu sangat penting bagimu, jadi kamu harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Ruang di sini sangat ditekan oleh energi. Ayo masuk dulu, dan hati-hati. Xiao Yan tidak bertanya lagi, karena dia sudah datang ke sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia mengangguk, dan segera melangkah menuju bagian dalam gerbang batu. Begitu dia melangkah ke gerbang batu, perasaan menindas sebelumnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Xiao Yan merasa rileks, langkahnya segera menjadi cepat, dan dia merasakan kegembiraan. Tanpa halangan apapun, Xiao Yan dengan cepat berjalan melewati koridor dan sampai ke penghalang energi. Xiao Yan berhenti, menghadap penghalang, dan tidak bertindak gegabah. Suara Old Zan terdengar lagi, sangat kuat. Setelah mengagumi, Penatua Zan melanjutkan, masuklah. Energi penghalang ini sama dengan alun-alun istana, tetapi jauh lebih kuat, tetapi tidak akan membahayakan Anda. Mendengar apa yang dikatakan Old Zan, Xiao Yan tidak lagi ragu, melepaskan semua energi pertempurannya, bergerak maju, dan menembus penghalang. Istana seperti kristal yang sangat indah dan mempesona ditampilkan di depan mata Xiao Yan, seolah-olah itu adalah versi miniatur dari seluruh bangunan yang dilihat Xiao Yan di luar. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 120 Hantu 8. Seluruh istana sebening kristal seolah-olah semuanya terbuat dari kristal, pembuluh darah seperti pembuluh darah tertutup rapat di seluruh tubuh, dan ada sesuatu seperti cairan yang mengalir melalui setiap pembuluh darah. Cairan itu memancarkan cahaya redup, dan tak terhitung jumlahnya, lampu menyatu bersama-sama. Mereka langsung menyelimuti seluruh istana dalam lingkaran warna-warni. Xiao Yan sangat terkejut sehingga dia tidak berbicara sepatah kata pun, memang ada sesuatu yang aneh di dalam kuburan. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Yan bergerak menuju pintu masuk istana. Dan di gerbang istana, Xiao Yan menemukan sosok hantu itu lagi, namun menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah dia sedang memimpin jalan menuju Xiao Yan. Setelah memasuki gerbang istana, yang dilihat Xiao Yan adalah aula yang kosong namun sangat mewah. Pada 4 pilar batu kristal di aula, terdapat banyak inti sihir yang kuat dan banyak biji yang sangat langka. Di ujung terdalam aula, berdiri patung yang sangat tinggi dan megah di dinding. Patung itu digambarkan seperti manusia hidup, menghadap Xiao Yan dengan aura memandang rendah dunia, penuh dengan aura dominan dari seorang atasan. Xiao Yan melangkah ke aula dalam satu langkah. Begitu dia melangkah ke aula,
ada fluktuasi ruang yang keras di depan patung yang berdiri, dan sosok ilusi yang menjulang muncul dengan goyah, berguling dan berputar seperti jiwa, dan ketika fluktuasi ruang berhenti, sosok ilusi ini muncul dengan goyah. Sosok itu berangsur-angsur mengeras, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan jubah merah. Jika dilihat lebih dekat, dia terlihat persis seperti patung agung itu. Hahaha, akhirnya aku menunggumu. Aku tidak menyangka itu adalah anak yang baru saja mendapat 2 bintang. Pria tua berambut merah itu tersenyum tulus, memancarkan aura berdarah yang sangat kuat dari tubuhnya, menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Senior, aku tidak berniat membobol tempat ini, tolong maafkan aku, senior. Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya, kekuatan semacam itu dan aura pembunuh semacam itu membuat Xiaoyan merasa berdebar-debar dan tidak berdaya, kekuatan Dou di bintang 2 itu seperti semut di depannya. Haha, jangan takut nak, santai, aku tidak akan menyakitimu, aku di sini, hanya menunggu penampilanmu. Pria tua berambut merah itu menahan semua auranya, tapi meski begitu, pria tua itu yang tidak memiliki aura sedikit pun masih membiarkannya Xiaoyan merasakan tekanan besar. Aura ini, dia adalah setan darah Xuan Huang. Kaisar setan selama bencana, setan darah Xuan Huang. Suara terkejut Old Zan tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan, dan pikiran Xiaoyan berdengung. Ada ledakan, setan kaisar setan darah Xuan Huang selama bencana. Orang tua ini sebenarnya orang yang menakutkan. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 121 Hantu 9. Ketika dia mendekati Xiaoyan, lelaki tua itu mengerutkan kening, menatap tajam, dan semua auranya meledak lagi. Apakah kamu manusia? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Katakan padaku. Momentum yang sangat kuat menekan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat segera bergerak, lututnya menekuk tanpa sadar, dan organ dalam tubuhnya mulai bergolak. Aku masuk begitu saja. Xiaoyan penuh semangat juang, dan dia bertahan dengan gigih tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti itu. Hanya mengandalkan kekuatan tahap awal Kaisar Bintang 2 Anda. Beraninya Anda menipu saya. Pria tua itu maju selangkah, dan meraih seluruh kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya yang besar. Begitu dia meraihnya, tangan lelaki tua itu berhenti. Auranya langsung mereda, keraguan muncul di matanya, dan kemudian kilatan pemahaman mengikuti. Begitu ya, haha, nak, kamu punya banyak keberuntungan. Wah, aku sudah menunggu orang yang tepat. Hahaha, setelah meneriakkan 3 kata baik berturut-turut, si tua pria itu segera menarik momentumnya, tekanan Xiaoyan tiba-tiba. Nak, sudah takdir kami kamu bisa datang ke sini. Baiklah, ikut aku. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju patung tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Jelas, lelaki tua itu adalah orang yang berani. Xiaoyan tersenyum kecut, tuan kuno dari ras iblis ini telah menyadari bahwa dia bukan ras iblis, tetapi setelah menangkapnya, dia segera kehilangan sedikit permusuhan terhadapnya, dan tampak sangat puas. Xiaoyan sangat bingung. Sikap lelaki tua itu sebelum dan sesudah membuat Xiaoyan seolah-olah telah mengalami surga ganda es dan api. Zan tua, apa yang terjadi? Xiaoyan sangat bingung. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kamu akan tahu di masa depan. Zan Lao menerima begitu saja. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 122 Roh Hantu 10. Setelah tinggal di dekat Xiaoyan, lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap tajam. Semua momentum meledak lagi. Apakah kamu manusia? Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Katakan. Petik 2. Momentum yang sangat kuat menekan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat segera bergerak, lututnya menekuk tanpa sadar, dan organ dalam tubuhnya mulai bergolak. Aku masuk begitu saja. Xiaoyan penuh semangat juang, dan dia bertahan dengan gigih tanpa berlutut. Baru saja masuk seperti itu. Hanya mengandalkan kekuatan tahap awal Kaisar Bintang 2 Anda. Beraninya Anda menipu saya. Pria tua itu maju selangkah, dan meraih seluruh kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya yang besar. Begitu dia meraihnya, tangan lelaki tua itu berhenti. Auranya langsung mereda, keraguan muncul di matanya, dan kemudian kilatan pemahaman mengikuti. Begitu ya, haha, nak, kamu punya banyak keberuntungan. Wah, aku sudah menunggu orang yang tepat. Hahaha, setelah meneriakkan 3 kata baik berturut-turut, si tua pria itu segera menarik momentumnya, tekanan Xiaoyan tiba-tiba. Nak, sudah takdir kami kamu bisa datang ke sini. Baiklah, ikut aku. Setelah berbicara, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju patung tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Jelas, lelaki tua itu adalah orang yang berani. Xiaoyan tersenyum kecut, tuan kuno dari ras iblis ini telah menyadari bahwa dia bukan ras iblis. Tetapi setelah menangkapnya, dia segera kehilangan sedikit permusuhan terhadapnya, dan tampak sangat puas. Xiaoyan sangat bingung. Sikap lelaki tua itu sebelum dan sesudah membuat Xiaoyan seolah-olah telah mengalami surga ganda es dan api. Zan tua, apa yang terjadi? Xiaoyan sangat bingung. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kamu akan tahu di masa depan. Zan Lao menerima begitu saja. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 123 Kesepakatan Raja Iblis 1.
Mengikuti lelaki tua itu mengitari koridor, saya tidak tahu berapa banyak lingkaran, dan akhirnya tiba di lantai 2 istana. Pemandangan yang akrab muncul di depan mata Xiao Yan lagi. Kolam darah lain, bahkan lebih besar dari pagoda Zichen Void Spirit. Plasma darah yang lebih tebal di kolam darah daripada pagoda Zichen Void Spirit berjatuhan seperti air mendidih, penuh dengan gelembung darah. Di atas kolam darah ada kabut darah yang mengepul, dipenuhi dengan bau darah yang sangat kuat. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Xiao Yan, "Kamu adalah ras manusia, tetapi kamu memiliki darah ras iblis, ini harus dikatakan sebagai berkahmu, dan kamu bisa datang ke sini, ini adalah nasib ayah dan ibu kita, nah, aku akan memberimu berkah lagi." Pria tua itu berhenti, menunjuk ke kolam darah, dan kemudian berkata, "Nak, meskipun kamu memiliki darah ras iblis, darahmu terlalu lemah. Berlatih di kolam darah ini dapat meningkatkan kekuatan darah di tubuhmu. Konsentrasi, Anda dapat masuk, tetapi Anda dapat berlatih di dalamnya paling lama beberapa jam, dan Anda tidak akan dapat menahannya jika terlalu banyak." Ketika Xiao Yan memikirkan rasa sakit yang hampir tak tertahankan saat dia mencium esensi darah, dia berhenti dan ragu-ragu. "Ketika saya melebur terakhir kali, saya berada di tahap tengah Doudi Bintang 2, dan saya berhasil bertahan, sekarang saya hanya tahap awal dari Doudi Bintang 2, dapatkah saya bertahan? Terlebih lagi, sekarang tidak ada darah jahat untuk diserap, jika kembali ke titik awal, perasaan tidak memiliki kekuatan sungguh tidak nyaman." Pada saat ini, suara Old Zan terdengar, "Pergilah, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Anak laki-laki, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan hal yang baik bisa terjadi." Nada bicara Old Zan jelas sedikit bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan Old Zan, Xiao Yan berhenti memikirkannya, melepas pakaiannya, dan langsung melompat ke genangan darah. Begitu dia melompat ke kolam darah, rasa sakit yang dia alami ketika dia mencium esensi darah tidak mengenai dia seperti yang diharapkan, tetapi itu adalah perasaan yang nyaman. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia sekarang memiliki darah dari klan iblis, dan darah ini adalah darah yang bahkan darah bangsawan dari klan iblis tidak dapat menekan. Dalam kumpulan darah ini, semua kekuatan darah sangat luar biasa. Xiao Yan sekarang ini adalah tonik, jadi secara alami tidak akan ada rasa sakit. "Bocah ini, Nak, siapa namamu?" Kaisar Setan Darah Xuan Huang memandang Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan duduk bersila dan memberitahu lelaki tua itu namanya. "Lalu, apakah kamu tahu siapa aku?" Pria tua itu bertanya pada Xiao Yan dengan bercanda.